boleh kamu membangun gereja di sini. Tapi kalau orang Islam, saudara-saudara, gelar tikar di jalan pun jadi. Tapi kalau orang Kristen, walaupun sudah di ruko-ruko, udah ditutup-tutup, disekat-sekat biar nggak berisik, tidak boleh kalian bergereja di sini. Nggak boleh, ya, dilarang keras bergereja di sini. Harus izin ini, harus izin itu. Pak RT ini, Pak RT itu, SKB 3 menteri. Berat. Ya, silakan Syekh, silakan Syekh. Temanya apa, Bang? Aduh, temanya sebenarnya tadi ngelanjutin ibu itu. Gini Syekh, apakah apa ya sebenarnya yang terjadi nih? Apakah orang Islam itu adalah sesuai dengan cerminan orang-orang yang bubarin warung, mecahin orang sambil teriak Allahu Akbar? Apakah betul itu ajaran Islam atau sesungguhnya bukan yang demikian? Coba silakan. Bukan, Bang. Bukan. Saya jujur bukan itu. Islam bukan seperti itu. Terus terang saja, Islam bukan seperti itu. Itu mungkin orang yang kurang mengkaji, Bang. Jujur saja. Orang yang kurang mengkaji. Dan saya tahu itu, karena saya juga dulu pernah lah seperti itu, karena masih botol waktu itu. Betul. Dulu pernah saya seperti itu. Saya ini termasuk dulu Islam yang radikal lah. Galak gitu, radikal. Karena masih botol itu. Makanya kepada seluruh muslim, pelajarilah kitab kalian itu, yaitu Quran dan hadis. Pelajari. Tapi kalau dipelajari isinya begini loh Bang. Coba nih, aku kasih tahu ya Bang ya. Ya. Katanya suruh pelajari. Masalahnya dipelajari nanti takutnya semakin menjadi-jadi. Oke nih, baik ya. Nih, saya tampilkan dulu di layar, sabar. Ya. Ini adalah ajaran agama Islam. Ini baru satu doang yang kita baca, nanti belum yang lain-lain. Oke nih, kita tampilkan nih Bang. Nih. Ini Bang ya, nih. Ini hadits ya. Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Sebentar, live di Ya. TikToknya ini saya naikkan aja kata sebentar ya. Nah di sini, ya gini. Nah ini ya. Nih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah, sebentar saya buang dulu ininya. Nih, janganlah kalian memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Oh iya. Bagaimana Bang kalau orang baca ini, dia tidak terinspirasi dengan ayat ini, sehingga kalau ketemu ada orang Yahudi nih dan orang Nasrani, ayo kita desak mereka ke jalan yang sempit nih. Gimana nih Bang? Ayo. Itu sebetulnya Bang, pemahamannya harus diubah. Mungkin itu perjanjian lama Bang, itu namanya mungkin. Wah, berarti sudah tidak berlaku ini. Berarti sudah tidak berlaku ini. Abad ke-10 kalau nggak salah. Ini kan abad 21. Waduh, masalahnya nanti kalau tidak berlaku nanti gimana? Nggak apa-apa Bang. Ya saya sekarang sudah siap. Karena kan kemarin juga yang inbox saya ada 20 orang ya. 20 orang. 18 orang menghujat. Dan ada satu orang yang menanyakan alamat saya. Akan saya. Gini katanya. Nah, itulah kan makanya Bang. Makanya ketika kita dapati bahwa umatnya seperti itu, masa ajarannya bukan seperti itu Bang? Kecuali jumlahnya 50-50, begitu 50 begini. Tapi ini masalahnya dari berapa orang tadi cuman 80%-nya semuanya begitu. Satu orang begini. Tapi setelah saya cek, mereka itu orang-orang yang mungkin maaf ya, IQ 12,7. Buset, saudara. Di bawah apalah, di bawah simpanse mungkin lah. Buset. Ya saya jujur aja. Setelah saya tanya, kamu apa Muslim? Setelah saya tanya Muslim, dia itu sepertinya Muslim, hanya cinta Muslim, tapi tidak tahu ajaran Islam itu seperti apa. Seperti itulah. Yang saya tahu. Coba tanggapannya Rizal Motor. Silakan Rizal Motor. Mengkafirkan saya, gitu. Tapi masalahnya begini, Bang. Masalahnya orang-orang Muslim ini banyak mereka itu yang menentang Anda, bahkan menentang Anda tidak mencerminkan agama Islam. Justru malah Anda ini.
itu loh. Justru itu. Ya, Rijal Motor silakan. Rijal Motor nyalakan kamera. Justru itu. Assalamualaikum Bang Rijal. Iya, gimana Rijal? Bang Rijal. Tadi kata Syekh tadi dia bilang, ajaran itu katanya yang barusan itu sudah tidak berlaku lagi, udah kadaluarsa. Jadi yang benar yang mana nih? Yuk. Kalau kau ingin bertanya, Des, kalau kau pintar dan menggunakan akal dan otakmu, maka kau tanyakan sesuatu kepada ahlinya. Contoh, ketika kau menanyakan suatu penyakit, jangan kau tanyakan kepada tukang parkir, karena dia nggak ngerti dia. Oke, berarti Anda secara tidak langsung mengatakan bahwa Syekh dia tidak paham agama Islam. Maka tanyakanlah ketika untuk menyusun atau mengatur motor-motor, tanyakanlah kepada tukang parkir. Itulah orang dalam yang pintar dalam baik. Ini ada hadis bunyinya begini, Jal. Sebentar, Jal. Ini ada hadis bunyinya begini nih. Kalau kamu ketemu dengan orang Nasrani maupun ketemu orang Yahudi, jangan beri salam pun jangan. Tapi desak nih. Dan di jalan, jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Apakah ini masih berlaku, Rijal? Meninggal dunia. Berlaku nggak ayat ini? Itu kita kaji dulu apa makna dan kapan hadis. Ya udah, silakan coba kamu jelaskan yuk. Coba kamu jelaskan. Silakan kamu jelaskan itu yuk. Mengatakan seperti ini, Des, ya. Silakan kamu jelaskan itu yuk. Jelaskan. Yang tidak ada, Des, satu orang kafir pun, ingat ya, tidak ada satu orang kafir pun ketika dia memasuki Islam tanpa dia berpikir terlebih dahulu. Ini nggak nyambung yang ditanya. Aku ingin mengarang. Pantes kita tidak pernah punya solusi kalau kayak begini, Rijal. Ini yang ditanya apa? Yang kamu ngomongin apa ini? Aduh, gimana Syekh? Coba Syekh. Kalau Syekh tadi jawabannya langsung ngomong itu sudah nggak berlaku lagi katanya. Kamu malah berbelit-belit berputar-putar. Silakan Syekh. Kalau saya lihat di Al-Qur'an itu ya di Al-Qur'an, tapi saya lupa ayat berapa itu. Cuman di situ yang saya ingat itu lita'arofu. Saling pengertian. Ujungnya ada inna akramakum indallahi atqakum. Tapi saya lupa itu ayatnya ayat surat apa gitu. Jadi kan manusia itu diciptakan oleh Allah dengan berbeda-beda bangsa untuk saling pengertian. Lita'arofu ke di situ ya. Lita'arofu itu secara bahasa mengenal prakteknya saling pengertian. Di dalam berarti ajaran Al-Qur'an bertentangan dong dengan ajaran Muhammad. Ya kalau hadis itu Bang jujur saja, kalau hadis jujur aja, yang nulis hadis itu kan ada kepentingan itu. Berarti penulis hadis memanfaatkan orang Islam. Ada, maaf gini ya contoh, saya suka kayak gini, bikin aja Rasulullah itu menyukai ini. Gitu aja ini contohnya. Oh iya, saya pernah pertanyakan itu Bang, Coba kameramu jangan dibalik-balik Rijal, kau sudah malu jadi orang Islam atau gimana ini? Sebentar Rijal, sebelum itu apa itu? Apa itu? Coba Bang Rijal cari, saya lupa lagi yang ujung ayatnya itu inna akramakum indallahi atqakum. Ujung ayatnya saya lupa lagi itu ayat selanjutnya, ayat sebelumnya. Kalau nggak salah kami menciptakan berbangsa-bangsa gitu dari seorang laki-laki dan seorang ibu. Terus bla bla bla, saya lupa lagi itu. Berarti begini. Saya pernah bertanya, ini sebentar ya. Dulu zaman kita sekolah, waktu saya sekolah dulu, di sekolah itu yang pakai jilbab itu cuma satu orang. Tapi semenjak tahun 2015 kemari, setiap kepala orang muslimah saya lihat berkerudung semua. Dulu zaman kita, lihat kalau Anda tidak percaya, ketik anak-anak SMA atau nggak usah jauh-jauh, tonton film zaman-zaman dulu. Film apa zaman-zaman dulu, misalnya Dono Kasino Indro, apakah Kadir, Doyok, apa segala macam. Tidak ada di situ perempuan berjilbab, nggak ada. Tapi ke belakang ini perempuan pada berjilbab. Saya pernah berpikir. Muhammadiyah dulu Muhammadiyah seperti apa? Nggak ada. Makanya pertanyaan besar begini. Tadi kan Syekh tadi mengambil sepatu. Nah,
Orang mengambil sepatu lalu menuliskan Rasulullah begini-begini. Apakah ini pertanyaan, ini bukan kesimpulan ya. Jadi jangan bilang saya menyimpulkan ya, ini pertanyaan. Apakah jangan-jangan hadis-hadis supaya muslim menutupi kepalanya itu adalah digembar-gemborkan oleh para penjual-penjual bisnis-bisnis jilbab ini? Nah, coba ayo. Gimana nih? Padahal di dalam hadis itu dikatakan Muhammad berkata, barang siapa yang mengada-ngadakan perkataan lalu mengatasnamakannya kepadaku, maka dia menyediakan tempat duduknya di neraka. Betul? Betul. Nah, coba Betul, Rijal, betul. gimana itu Rijal? Betul. Sangat betul. Tidak satu syariat pun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia ini akan kembali kebaikannya untuk manusia itu sendiri. Oke, berarti kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani harus didesak ke jalan yang sempit. Ketika manusia itu, dengar dulu, ketika manusia itu mau mengikuti syariat tersebut, maka akan kembali kepada diri mereka sendiri. Tetapi kalau nggak nyambung lu Rijal ini kalau diajak ngomong. Kamu makan apa sih Rijal? Udah makan belum kamu? Jangan-jangan kamu nggak sahur tadi pagi. Rijal, yang saya tanya, berarti kalau ketemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, apakah mereka harus didesak ke jalan yang sempit? Itu makanya aku tanya tadi apa konteks, maka aku tunjukin ayat. Kau nggak mau baca ini? Ya sudah, coba kau baca. Coba kau yang baca. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu, yang lebih kecil dari nyamuk. Berarti begitu hinanya orang-orang. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan. Mereka tahu, orang-orang beriman itu tahu kebenaran syariat-syariat Allah. Bukan? Nggak nyambung Rijal ini. Aku belum jelas. Saya udah serius-serius dengerin pikiran saya ini, kamu mau jawab apa? Rijal, tadi kita ini membahas ajaran agama Islam. Menjelaskannya. Aku beri aku kesempatan dulu. Beneran ini lupa sahur nih tadi pagi nih. Beneran ini lupa sahur nih, beneran nih orang lupa sahur nih. Rijal, dengerin. Menurut ajaran Muhammad di dalam hadis, kalau ketemu dengan orang Yahudi maupun orang Nasrani, apa dikatakan? Jangan kalian mengucapkan salam pun jangan. Kalau ketemu, desak mereka ke jalan yang sempit. Tahu? Itu makanya aku terangkan tadi, Edi. Berarti itu benar. Apa konteksnya? Enggak, saya tanya, berarti itu betul, harus begitu orang Islam. Ketika dia melakukan hal yang sama, ya kita harus berbuat yang sama. Makanya ketika Di mana ketika dia melakukan hal yang sama? Aduh, ini orang ini mengada-ngada aja ini orang dia. Bagaimana ketika Bener-bener dah ini orang nih, bener-bener dah. Nih loh, saya bacain ya, nih. Aduh, nih saya balikin nih kamera saya lagi nih. Aduh, Rijal nih. Coba kamu yang baca lah, Jal. Nanti saya terus yang ngerti agama Islam. Coba baca yuk. Ayo. Aku udah baca, udah hafal aku. Iya, coba kamu yang baca dulu, coba. Ayo. Iya, apa yang ingin kau tanyakan? Itu kan dari Abu Hurairah, ayo baca, ayo. Iya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ke jalan yang sempit." Nah, apa yang ingin kau tanyakan? Berarti ini harus dipraktekkan nggak sama orang Islam? Praktekkan ketika makanya saya bilang, Syekh. Makanya saya bilang, Syekh. Ini yang terjadi, Syekh. Makanya kekerasan terjadi di mana-mana, Syekh. Coba, Syekh. Jangan kamu memulai mengucapkan salam. Oke? Jangan kamu memulai mengucapkan salam. Ya. Itu kan berarti kita jangan memulai mengucapkan salam. Tapi kalau mereka salam gimana? Kalau mereka baik itu tadi aku bilang. Nah, makanya saya bilang kalau ketemu mereka di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Kalau mereka baik, kita lebih baik lagi. Nah, itu ngarang bekan. Aduh, kita borong. Kalau mereka jual, kita borong. Tapi kalau ini benar-benar ini, aduh. Nih lihat ya. Nih, coba nih dengerin nih. Nih. Betul. Coba ya, saya ini ya. Nih. Aku harus jelaskan tadi dulu, Dis. Ayat tadi belum selesai. Coba ya, ini saya ini ya. Ini sebentar, ini saya putarkan sebentar.
Apakah benar ya ini ya? Apakah benar agama Islam seperti apa cerminan agama Islam? Nih, saya putarkan dulu videonya. Waktu saya ngisi taklim di sana, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Nah, berat ini fakta, fakta. Ini fakta. Ketika saya bilang begini, katanya saya adalah penebar fitnah. Sungguh kalian itulah penebar fitnah yang nyata. Pak Idris, maaf. Ya, silakan. Yang dia itu kan Ustadz Basalamah. Orang Sulawesi kalau nggak salah ya, itu Ustadz Basalamah orang Sulawesi. Ini nggak ada kaitannya sama daerah, Bang. Jangan bahas daerah, nggak ada kaitannya. Maksudnya dia itu seorang Wahabi. Dia itu dari Wahabi. Wajar lah kalau Wahabi wajar kalau untuk saya. Kan berat ini kan? Iya. Ini jadi yang mana yang benar ini, saudara? Antara Wahabi, Khawarij sama Mujasimah, maaf, beda dengan saya, jujur saja. Antara Wahabi, Khawarij, Mujasimah, saya tidak setuju dengan mereka. Bukan merasa saya paling benar daripada mereka, cuman banyak yang tidak setuju. Kalau dengan Wahabi, dengan Mujasimah, dengan Khawarij, saya tidak setuju. Jujur aja, bukan saya merasa sudah benar, bukan. Saya tidak setuju dengan mereka. Gimana, Rijal? Bang Rijal setuju dengan Wahabi? Begini Bang, itu adalah sebab dari akibat yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka kan yang tapir lagi yang disalahin. Tapir lagi dor. Ini yang disalahin. Pokoknya salah orang tapir. Kapan ini? Gimana ini? Orang tapir baik-baik saja di kampungnya. Mereka baik-baik saja dengan agamanya. Nggak ada orang tapir ngomong-ngomong, Islamin gua dong. Nggak ada. Gimana? itu makanya beri aku kesempatan untuk menjelaskan ayat ini tadi. Silakan, silakan. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan, tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang kafir. Begini. Rijal, kamu bohong lagi nih. Nih, saya tunjukkan langsung dari Muhammad. Bagaimana tabiat seorang Muhammad ya. Lihat nih. Nih, coba siapa yang baca ini? Ini hadis nih ya. Ini hadis dalam Sunan Tirmizi 2531. Coba. Seseorang bacakan kepada saya, tolong yuk. Silakan, Syekh. Oh, saya HP-nya lagi pakai yang satu lagi. Oke, saya yang bacakan ya. Saya yang bacakan ya. Siap. Nih. Telah menceritakan kepada kami Hanad, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Ammashi, dari Abu Salih, dan seterusnya nih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, perhatikan nih, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, perhatikan ini, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Mereka menyembunyikan kekafiran dan kemaksiatan, maka Allah lah yang menghisap mereka. Nih, lihat nih. Nih hadisnya nih. Jadi Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia nih.
Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tiada ada Tuhan selain Allah. Kalau mereka mengucapkan demikian, maka mereka menghalangi Muhammad untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Bagaimana mungkin lagi nih, mau ngomong apa lagi teman-teman? Coba gimana? Silakan saya coba Kalau jawab. saya kalau melihat sekilas ya, kalau melihat sekilas itu hadis seperti buatan Nah, Muawiyah bin buatan Abu lagi. Sufyan itu. Buatan lagi. Buatan Muawiyah bin Abu Sufyan itu. Nah, buatan Muawiyah bin Abu Sufyan. Saudara. Ini gimana nih? Kemarin saya bilang, wahai kaum muslimin, cukupkanlah diri kalian dengan Al-Quran. Wahai kaum muslimin, sudah saya bilang, kenapa kalian tidak percaya bahwa Quran lengkap? Langsung mereka bilang, oh enggak begitu Bang Idris, kita harus merujuk kepada hadis. Giliran sekarang di bawah hadis, itu karangan-karangan yang nyata. Ini maunya mau dibawa kemana agama ini? Itu maka. Bang Rijal gimana Bang Rijal, tanggapannya Bang Rijal? Bang Rijal gimana? Coba silakan. Mempelajari atau Yo. mempelajari, ketika mengetahui atau mempelajari sebuah hadis itu, Anda harus membaca dulu bagaimana hadis itu diucapkan. Apa Dari sih tadi si Rijal ini teatrikal terus omongannya nih. satu-satunya agama, Des. Ingat, satu-satunya agama yang mengatakan bagiku agamaku dan bagimu agamamu, lakum dinukum waliyadin. Maka tidak akan ada kecampuran, nggak ada. Dengan iman kalian silakan. Tadi di situ kalian dikatakan Muhammad diperintahkan untuk memerangi Itu manusia. makanya aku bilang, kau jelaskan dulu bagaimana hadis itu diucapkan dan kapan hadis Ya itu udah kau yang dikatakan. jelaskan. Nanti kalau saya yang jelaskan nanti dibilang penistaan. Orang hadis sudah begitu jelas kok. Sampai saya aja bilang hadisnya dipalsu-palsukan. Coba ayo. Banyak sekali nabi kami itu menerima tekanan, bahkan ancaman, bahkan sampai kepada pembunuhan. Ketika itulah balasan dari orang. Ini pasti ngarang bebas. Ini mana dalilnya? Dalilnya mana? Bukan dalil lagi bagaimana nabi kami hijrah dari kota Mekah sampai ke Medina, karena itu terusir dari kampung halamannya karena ingin menyampaikan agama tauhid. Mereka lawan, kemudian itulah akibat dari perbuatan mereka. Oke, setelah Sampai dia punya kekuatan, setelah dia ditolong oleh kaum-kaum muhajirin dan ansor, apa yang dia lakukan? nggak ada bukti satupun dalam sejarah yang mengatakan nabi kami memaksa. Bahkan Gimana di sih? dalam- Bukankah dalam- Muhammad beberapa kali melakukan peperangan? Dia menyerang Dulu. Yahudi di Khaybar. Dia menyerang perang Aku tidak Honda, tahu perang sejarah. ini, perang banyak perang-perangnya. Perang beda dengan ketika orang-orang Yahudi yang ada Loh, di tadi kan Medina, ayatnya itu sudah mereka begitu seperti jelas. dilindungi. Aku Tidak ada diperintahkan satupun orang yang untuk memerangi bahkan sampai manusia ke zaman sampai mereka umat. mengucapkan Mereka syahadat masih ada tadi. di sana. Kalau Aduh, Syekh seandainya aja sampai Islam- memalsu-malsukan hadis itu ini. Rijal nih tukang ngarang bebas ini Rijal nih. Kalau kita tahu Aduh. dan kau sudah tidak ada argumen lagi, maka Oke kau lah, akan kita kasih mencari kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya. Soalnya Rizal nih ngoceh bebas, nggak ada yang. Coba sih, gimana sih? Tangkap aja sih. Sebelum Silakan sih. kesempatan kepada yang lain, aku ingin menyampaikan sesuatu hal. Apa itu? Setiap manusia kafir, setiap orang-orang kafir yang masuk ke dalam Islam, setiap orang kafir yang masuk ke dalam Islam, pasti dia masuk melalui ilmunya, kemudian dia baru beriman. Contoh, banyak sekali contoh ya. Salah satunya adalah penemu Prancis, Maurice Bucaille. Oke Rizal, karena kamu selalu berbicara selalu saja out of context, jadi sudah. Ini kamu nggak nyambung Rizal. Apa yang dibahas? Yang dibahas ini malah ngomongin ini ilmuwan Perancis ini. Aduh, apa ini Rizal? Ya silakan Syekh, tanggapan terhadap hadis itu. Tadi Anda mengatakan Ya, itu sebetulnya, hadis Bang, ya, buatan Muawiyah. Ini saya gimana? di sini Hmm. kalau masalah hadis, Bang, setahu saya dan saya juga kan belajar juga ya. Kalau masalah hadis itu, Bang, banyak yang jujur aja lah. Ada banyak titik-titik, Bang. Saya di sini nggak bisa berbicara full karena saya jujur mental saya belum siap 100%. Banyak Bang. yang ngancam Jujur. ya. Ya banyak yang Banyak kemarin juga yang kan saya ngancam. ngomong apa 18 orang. Yang satu kayaknya satu suku dengan saya. Satu suku Waduh, berat nih. ngancam. Dan kamu di mana tempatnya? Saya akan, kata saya, wah kenapa saya takut?
Silakan. Cuma Nah, apa ini janganlah bang, masalahnya? jangan ucapkan, Iya. jangan kasih tahu alamatnya bang, jangan. Besok kalau seperti itu langsung diblokir saja, oke? Cuman gini maksud saya, apa yang saya salahkan? Apa saya pernah menghujat Islam? Gitu. Justru saya ingin memperkenalkan Islam. Seperti apa Islam yang sebenarnya? Saya juga sebetulnya tahu, Bang. Tahu sepertinya. Cuman masalahnya saya kalau berbicara di seperti ini, saya belum siap, Bang. Belum siap. Atau masalah hadis itu saya tahu lah. Belum siap. Sudah Cuman pernah saya belum juga siap ada aja. itu, siapa namanya? Syarif ya, yang udah lama kita nggak nonton bareng. Nah si Syarif kalau abang tahu, itu juga ngomong, dia bertentangan tuh ngomong-ngomong dengan, wah, langsung banyak didatangin juga katanya. Waduh, ngeri memang ya. Karena kan contoh aja, maaf Bang ya, maaf saya bukan merendahkan sesama muslim. Seperti saum atau siam atau puasa atau imsak, mereka tidak tahu. Kemarin kan tetangga saya di satu daerah menggeruduk warung. Itu saya malu, Bang, sebagai muslim saya malu. Orang puasa atau saum atau siam atau apa melakukan seperti itu. Apa dasarnya mereka melakukan itu? Mereka berjihad katanya, dalilnya dari mana? Saya berani face to face sama yang mereka kayak gitu. Di mana Dalilnya dalilnya? nanti kalau saya bacakan nanti kita debat lagi. Oke lah sih. Artinya Anda punya pemahaman Islam yang seperti itu, walaupun saya dapati di dalam Islam tertulis hal yang ya sampai sekarang masih Anda palsu-palsukan lah gitu sih. Oke, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya saya. Ya, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Syekh sudah mampir ke sini. Ya, kita berikan kepada kesempatan kepada muslim yang lain. Ya,